Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan daripada riwayat yang didapatkan daripada Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, Imam Ahmad bin Hanbal pernah berdialog dengan Syekh Hatim Al-Asram. Imam Ahmad bin Hanbal pernah bertanya kepada Syekh Hatim Al-Asram. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, "Mas-salamatu minad dunya." Wahai Hatim Al-Asram, apa yang dapat menyelamatkan kita semuanya dari dunia? Jadi agar kita bisa selamat dari dunia. Maka Syekh Hatim Al-Asram beliau menjawab, "Qala ya Aba Abdillah, la taslamu minad dunya hatta yakuna ma'aka arwahul khisal." Syekh Hatim Al-Asram beliau menjawab, "Wahai Abu Abdillah." Abu Abdillah ini bapak daripada Imam Ahmad bin Hanbal, kuliah daripada Imam Ahmad bin Hanbal, disebutnya dengan Abu Abdillah. Kata beliau, "Wahai Abu Abdillah, kamu tidak akan selamat dari dunia sehingga ada 4 perkara yang selalu menyertai. Ada 4 perilaku yang harus menyertai. Ketika 4 perkara tersebut menyertai, maka engkau akan selamat di dunia. Yang pertama, tadfiru lil qaumi jahlah. Yang pertama, kamu harus bisa memaafkan kepada manusia atas kebodohan-kebodohan manusia. Ini yang pertama, jawaban dari Syekh Hatim Al-Asram ketika beliau ditanya bagaimana atau apa saja yang dapat menyelamatkan dari dunia. Yang pertama beliau menjawab, kamu harus bisa memaafkan manusia, memaafkan kebodohan-kebodohan manusia. Ini yang sulit bagi kita, terlebih khususnya bagi orang-orang yang alim. Terkadang orang alim karena merasa ilmunya lebih tinggi, kemudian ada orang yang mencaci makinya, maka terkadang egonya didahulukan sehingga harus mencaci maki terlebih dahulu, baru kemudian memaafkan dan sadar bahwa orang tersebut bodoh. Ini kebanyakan dari kita seperti itu. Maka ketika kita berbicara maaf, hadirin, kadang kita ini ketika memaafkan, kita ini selalu saja meminta imbalan. Ini yang mudah-mudahan kita bisa renungkan. Terkadang ketika kita memaafkan kepada seseorang, kita selalu meminta imbalan atau selalu terselip imbalan ketika kita memaafkan orang lain. Contoh, ada orang yang memaafkan
tapi dia butuh untuk dirinya sendiri. Dia memaafkan orang lain, tapi minta imbalan, dan imbalannya untuk dirinya sendiri, yaitu apa? Menjaga kesehatan jiwa raganya. Saya ulangi baik-baik. Karena ini adalah tafsir Al-Quran Al-Karim yang akan saya kaji, ya, surah Al-Imran ayat 134. Ada orang yang memaafkan tapi butuh imbalan. Butuh imbalannya untuk dirinya sendiri. Walaupun ini sekali lagi, ini boleh-boleh saja secara manusiawi. Secara manusiawi boleh-boleh saja. Tapi nanti kadarnya, karena kita berbicara tadi diirtibatkan, dihubungkan kepada jawaban sehatul asal, harus bisa memaafkan kebodohan manusia. Karena terkadang manusia itu tidak tahu asalnya, tidak tahu bagaimana dasarnya, tapi dengan sangat mudah langsung mengklaim seseorang salah. Tidak tahu bagaimana dasarnya, karena sekedar ikut-ikutan atau memang didasari oleh ketidaksukaan, maka timbullah hati-hati yang kasar, hati yang memang tidak suka. Nah, ini kita harus bisa memaafkan. Dan ketika kita bisa memaafkan, maka poin pertama kita akan selamat di dunia. Hanya saja orang yang memaafkan ini jenisnya macam-macam. Ada yang butuh imbalan buat dirinya sendiri. Contohnya apa? Menjaga kesehatan dirinya. Ketika ada orang yang ngomongin dia, ketika ada orang yang mencaci maki dia, ketika ada orang yang tidak suka sama dia, kemudian dia mencoba untuk menghilangkan benci dan dendam di dalam dirinya, yang dia sendiri paham bahwa kalau saya terus mengingat-ingatnya ataupun saya dendam kepadanya, maka nanti bisa merusak kesehatan saya. Karena kita kalau misalnya udah kesel sama orang terus kepikiran, kira-kira bagaimana? Belum bisa tidur. Kesel sama orang bisa merusak kondisi kita. Kayak nyamuk. Ketika kita kesel gak diungkapin, kira-kira fisik kita terganggu gak kesehatannya? Terganggu. Berarti kita memaafkan orang tersebut tidak? Memaafkan dengan cara tidak memikirkan. Tapi ada unsur apa? Ada unsur harus ada imbalan berdiri sendiri. Yaitu apa? Agar kita terbebas dari penyakit. Bisa dipahami belum sampai di sini poinnya? Jadi kita itu memaafkan ada imbalan, berarti imbalannya berdiri sendiri. Udah jadi pikirin ntar jadi penyakit. Bahasa simpelnya kayak gitu. Udah jadi pikirin, ntar mah jadi penyakit mah repot lagi. Bahasa kampungnya. Betul tidak? Akhirnya kita tidak memikirkannya. Kita maafkan kesalahan karena kita ingat terhadap kesehatan Diri. kita. Maka ini memaafkan ada imbalan, tapi imbalannya untuk diri sendiri. Akhirnya dia putusin, ya udah saya memaafkan dia. Pikirin amat. Pikirin amat. Kalau saya pikirin mantap badan saya yang sakit. Jadi memaafkannya ini bukan demi orang yang menyakitinya. Memaafkannya ini bukan demi orang yang telah mencaci makinya. Memaafkannya ini bukan demi orang yang telah memfitnahnya, tapi demi menjaga kesehatan mentalnya sendiri.
Ada juga yang memaafkan, tapi pakai syarat. Ini lewat rumah gua. Saya ulangi. Ada yang memaafkan, tapi pakai syarat. Apa syaratnya? Jangan mengulangi lagi. Ada orang salah, kemudian dia minta maaf ke kita bilang, ya udah saya maafkan, tapi besok Jangan diulang. jangan diulang. Nah, berarti model kedua ini adalah jenis orang yang apabila memaafkan harus pakai syarat. Nanti ujung-ujungnya orang yang seperti ini biasanya apa? Percuma memberi maaf kalau misal masih diulang. Yang ujung-ujungnya bosanlah minta maaf mulu, begitu mulus. Udah besok-besok aja minta maaf lagi, basi minta maafnya. Karena minta maafnya pakai Syarat. Kemudian ketika dia memberikan maaf kalau nggak pakai syarat, takut tersakiti lagi. Makanya sampai bilang besok-besok jangan diulang. Ya. Jadi dia nggak mau ngerasain yang namanya sakit kedua kali. Ya. Ada juga jenis yang memaafkan karena menghindari dari masalah yang lebih besar. Jadi kalau kita merenungin Al-Quran berdasarkan makalah-makalah para ulama, lihat dari tafsir, ternyata memang kelakuan kita semua. Ada jenis orang yang memaafkan tapi untuk menghindari dari masalah yang lebih besar. Sekali lagi, secara sisi manusiawinya dia sah-sah saja. Ya, ini kita lagi berbicara tentang motif orang yang memaafkan. Jenisnya itu macam-macam. Jangan salah memahami. Ada juga jenis memaafkan karena menghindari masalah yang lebih besar. Bahasanya gini, lah daripada makin rame, daripada makin tegang, tambah besar konfliknya, bisa membahayakan nyawa dan sebagainya. Yaudahlah, lebih baik memaafkan dan melupakan. Ya daripada ntar makin kisruh. Nah ini juga berarti termasuk memaafkan yang butuh imbalan. Memaafkan yang butuh apa? Imbalan. Apa imbalannya? Keamanan dan kenyamanan. Itu imbalannya. Kalau yang pertama imbalannya ke diri sendiri, yaitu apa? Sehat badan, sehat pikiran, akhirnya kita maafin. Tapi sama-sama pamrih juga. Yang kedua tadi modelnya memaafkan tapi pakai syarat. Karena sudah berusaha ke orang lain, takut diulangi, makanya pakai apa? Syarat. Nah yang model ketiga sama ini juga memaafkan, tapi ada imbalan, yaitu apa? Keamanan, kenyamanan. Udahlah daripada rusuh, udahlah kita lupain. Daripada makin besar ini api, udah lebih kita saling memaafkan saja. Nah ini juga berarti ada imbalan, ada pamrih. Ya. Sedangkan, makanya saya bilang tadi ini kita kaji, kita umumkan, kita relasikan kayak Al-Quran. Ya. Jadi sebaik-baiknya memaafkan itu, ini mudah-mudahan kita bisa ya. Ini kita mudah-mudahan bisa. Sebaik-baiknya memaafkan adalah memaafkan seseorang. Ketika kita memberikan maaf, maka mata zahir dan mata batin kita tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memaafkannya harus
karena sekali lagi sebaik-baiknya memaafkan adalah memaafkan kepada orang lain, sedangkan mata zahir dan mata batin kita tertuju kepada Allah agar Allah memaafkan kita, sebagaimana orang tersebut membutuhkan maaf kita. Dan itu sulit. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jelas dari orang ya. Orang-orang yang memaafkan orang lain itu akhlak yang luar biasa. Dan ketika sekarang kita bisa memaafkan manusia benar-benar ikhlas karena Allah, bahkan kita memaafkan kebodohan manusia yang menyalahkan kita tanpa dasar dan tanpa pengetahuan, bahkan didasarinya hanya karena kebencian dan ketidaksukaan, maka kita akan selamat di dunia. Yang pertama. Dan yang sulit itu sekali lagi, sebodoh lah ngomong apa. Tapi benar-benar sebodoh karena Allah. Ya Allah, tapi jangan sebodohin saya. Saya maafkan Anda karena saya butuh sama maaf Allah. Anda mau mengulangi atau tidak lagi, yang namanya hati pagi A, sore B, malam bisa cek karena berubah. Terserah Allah, yang penting ketika kita memaafkan, mudah-mudahan Allah memaafkan kita. Susah, tapi mudah-mudahan sekali lagi bagaimana kita memperbaiki kualitas diri kita. Ya, sekali lagi memaafkan aja ternyata butuh ikhlas. Tapi ternyata kelas kita belum nyampe, masih ada imbalan. Tapi walaupun masih ada imbalan, itu juga mending itu juga bisa memaafkan. Walaupun kategori ikhlasnya belum dikatakan ikhlas, karena masih ada unsur dunia. Kecuali ketika kita memaafkan, butuh kita juga terhadap maaf Allah, sekaligus agar badan sehat. Itu berarti ikhlasnya kelas bawah. Dan itu yang sulit sekali lagi ketika memaafkan. Sekali lagi ketika memaafkan, maka yang dituju oleh mata zahir dan mata batin kita adalah maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita sehat, agar kita adem ayem, agar itu ya. Tapi itu maaf, memaafkan yang diiringi ikhlas, tapi masih di bawah. Walaupun masih di bawah, tapi minimal masih diharapkan ada pahala. Nah, yang pertama, memaafkan kebodohan manusia. Karena manusia itu ternyata, jangankan orang awam, sesama pedagang aja pada saling ngomongnya, ya banyak. Dan mereka menjatuhkan dan sebagainya lah, karena kebodohan mereka. Dan itu sekali lagi terlebih sekali lagi terlebih beban
Jangan kamu menularkan kebodohanmu kepada orang lain. Kamu jangan menularkan kebodohanmu kepada orang lain. Contohnya gimana? Zaman sekarang banyak broadcast yang kita terima, baik via WhatsApp, baik Instagram dan sebagainya, yang terkadang kita belum mengkonfirmasinya, tapi langsung kita share, baik itu ke grup, ke media sosial yang lainnya, yang akhirnya timbul kegaduhan. Yang itu semua didasari daripada apa? Kebodohan kita sendiri. Dan ketika kita sekarang menyebarkan satu hoax, kemudian orang lain yang kita kirimi menyebarkan lagi, maka sama saja kita menanggung dosa berantai yang telah kita lakukan dengan mengirim WhatsApp, broadcast WhatsApp yang tidak jelas asal usulnya. Termasuk menularkan kebodohan ke orang lain adalah misalkan saya ada seorang alim, misal anggaplah saya dikatakan seorang alim, kemudian ada orang bertanya kepada saya, wahai Halwani, bagaimana hukum ini? Karena saya nggak tahu jawaban dan saya sudah kadung disebut ustaz, disebut kiai, gengsi timbul, saya jawab. Dan ternyata jawaban tersebut tidak sesuai. Akhirnya temannya orang yang nanya tadi menyampaikan ke orang lain, berarti menularkan kebodohan tadi itu banyak terjadi. Contoh lagi, bukan ahlinya bicara sesuatu, bicara capek, ahli capek yang ahli politik tanah yang bicara jenazah bagian bicara uduk ya, bicara keamanan ya ahlinya politiknya polisi, jenazah bicara kita bukan ahlinya malah ikut-ikutan, jadi kan lucu. Ketika ditanya saya mau ikut dia tidak tahu. Ngomong undang-undang, ngomong pasal, tapi nggak ngerti. Tahu dari mana? Nggak tahu. Jadi sekali lagi inilah kita menularkan kebodohan orang lain dengan apa? Dengan gaya kita yang seolah-olah kita itu paham padahal enggak. Kiai ya tugasnya kiai ngomongin hukum agama. Selesai. Apa tidak boleh kiai ngomong politik? Boleh. Tapi awas, Anda tergelincir karena Anda bukan ahli politik. Ketika Anda sekarang berbicara agama, itu kapasitas Anda. Walaupun orang mengatakan zaman sekarang masih ngurusin sunnah, wajib, makruh, karena memang kiai omongannya ya begitu. Enggak bedanya dokter gigi sampai kiamat tinggal 3 hari, ya harus ngomongin gigi. Masanya waktu penyakit kulit kan gak nyambung. Ya kiai mah yang ngomongnya begitu, sholat, puasa, haji. Omongan kiai. Jangan diselip-selipin ke yang bukan ahlinya, kecuali dia itu ahli. Dia pernah pesantren, terus dia juga pernah menyambungnya perpolitikan dan mengerti tentang ilmu politik. Silakan. Jangan akhirnya malah terjebak
Tiga. Wa tudhiru lahum saibaka. Kamu bisa mendermakan hartamu kepada manusia. Kita harus bisa mendermakan harta kita kepada manusia. Insya Allah sebagai manusia, sepelit-pelitnya kita pasti pernah mendermakan. Ketika sekarang kita bisa mendermakan harta yang kita miliki, maka insya Allah kita akan selamat di dunia. Insya Allah. Ya, udah gak perlu dijelasin itu mau paham. Nah yang keempat, yang terakhir, wa takunu min sayyibihim ajis. Dan ini yang sulit, terlebih bagi model-model kayak saya yang punya kerjaan. Sabu tendar. Model saya yang kerjanya cuma duduk, ngajarin santri, ngajar ngaji, mancing gitu. nggak ada gaji lah. Ya, yang keempat termasuk juga sih, termasuk kepada orang yang punya gaji. Ini umum sifatnya. Ya. Yang keempat, kamu tidak peduli terhadap balasan manusia dan tidak mengharap pemberian manusia. Bisa. Jadi ketika kita ngasih, kita nggak ada harapan pengen ada kembalinya ke kita. Kemudian kita juga nggak berharap diberi oleh mereka. Jadi kita kasih, kita benar-benar kasih, mau diterima, mau kagak, mau ngomongin, mau enggak, saya nggak ada kepentingan sama Anda. Anda saya kasih duit bukan karena saya ada kepentingan, bukan karena saya itu mencari kepentingan lain. Untuk dan ketika sekarang kita bergaul dengan manusia, tidak berharap diberi oleh mereka. Susah nggak kira-kira model kayak saya? Susah. Jangan jauh-jauh nyolatin. Kiai nyolatin, pas bagian nyolatin amplop habis, kira-kira gimana? Ya kiai, saya nih nyolatin amplop habis, kira-kira gimana? Jangan dulu, berarti kita berharap nggak kira-kira? Berharap tuh susah lagi ya. Orang udah meninggal masih kita omongin. Tadinya jangan mati dulu, jadi mantan begini. Susah. Ini kiai apa? Ustaz kiai. Abu. Jadi ketika kita sekarang ngapain itu susah. Kita sedekah ada yang kita. Jadi yang sulit itu ketika kita memberi, kita tidak ada kepentingan, dan kita juga nggak berharap mereka membalas kita, nggak kurang. Yang penting saya menjalankan tugas saya. Tapi itu yang susah. Kita punya tugas menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu. Tapi terkadang yang konon katanya kasih ibu sepanjang masa, ibu nggak pernah minta balas budi. Tapi ternyata sekarang itu udah berlaku. Ada aja. Kenapa sebabnya? Udah bekerja, udah dapat duit, nggak bisa membagi uang. Nah, itu. Benar nggak? Ayo, katanya kasih ibu sepanjang masa, dan ibu nggak pernah minta balas jasa. Tapi ini apa? Pakai gajian. Pas gajian nggak ngasih, aku dulu nggak jadi anak bawa tangan.
Gua ngurusin itu udah merah sampai hitam. Coba bagi-bagi orang kalau berarti ibu pengen bantu. Dan itu susah, jangan jauh-jauh ke dunia luar, dari pribadi aja. Anak yang punya pikiran. Ya. Anaknya. Orang mau punya pikiran. Anaknya nggak punya pikiran. Ya, iya, bahasa kita kan begitu. Ya, yang harusnya mah anak harus punya pikiran. Ya. Cuma kan kalau itu anak dijamin makin jadi. Jadi. Bapak gua nggak minta-minta. Itu berarti emaknya bingung. Anaknya kok kalau mau ngerti ya. Masya Allah. Ini. Dan itu susah ya ujung-ujungnya bibir kita jatuh. Atau kan ini bawa orang-orang kagak enak. Ngopi nggak ada rokoknya. Beli rokok. Beli rokok. Babal. Mereka ada tuh. Susah nggak belajar lagi. Susah. Terlebih model kayak saya yang nggak ada gajinya, yang nggak ada bener-bener gaji nggak ada, gajinya sama Allah udah. Gajinya gaji rezeki santri karena namanya rezeki santri rezeki mau. Kalau lagi udah ya udah. Ya kalau lagi nggak ada ya udah. Itu sekali lagi susahnya buat kita semuanya bisa. Ya tapi mudah-mudahan walaupun 4 perkara ini tidak bisa kita tanamkan dalam diri kita, 4 perkara ini nggak bisa kita jalani, tapi minimal ada satu yang bisa kita Jalani. Karena kata beliau ditutup dengan kalimatnya, fa idza kunta hakadha salimna. Wahai Abu Abdillah, andai engkau bisa menjalankan 4 perkara tadi dan 4 perkara tadi benar-benar melekat di dalam dirimu, salimta, maka engkau akan selamat. Mudah-mudahan dari doa kita semuanya diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita memaafkan, mari sama-sama saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada segenap muslimin muslimat. Ketika kita memaafkan, maka tujulah pertama kali Allah Subhanahu wa taala.